Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran kalau kesulitan yang lagi kita hadapi hari ini itu sebenarnya cuma persiapan buat sebuah berkat yang luar biasa di masa depan? Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng ide yang satu ini. Kita semua pasti pernah kan ada di titik itu? Rasanya tuh, aduh berat banget. Entah karena tekanan kerjaan, ngerasa gagal, ditolak, masalah kesehatan, atau mungkin pergumulan di keluarga. Pokoknya ada aja momen di mana kita ngerasa bebannya itu numpuk. Dan kita jadi nanya, kenapa sih ini harus terjadi sama gue? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri sebuah perjalanan. Kita mulai dari mengubah cara kita lihat sebuah ujian, terus kita coba pahami tujuannya sebagai proses pembentukan diri, kita juga bakal lihat gimana prosesnya bekerja, dan yang paling penting, gimana sikap kita itu jadi kunci buat membuka berkat di ujung jalan nanti. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Gimana caranya sesuatu yang rasanya sakit banget hari ini bisa berubah jadi sesuatu yang indah nanti? Ini bukan soal positive thinking doang ya, tapi ini soal sebuah prinsip spiritual yang dalam banget. Nah, ini dia nih kuncinya. Ujian itu terasa berat banget karena kita kejebak dalam kacamata hari ini. Kita cuma bisa lihat rasa sakitnya, tapi nggak bisa lihat gambaran besarnya. Coba deh bayangin, ini tuh kayak kita lagi lihat permadani yang lagi ditenun, tapi dari sisi bawah. Yang kelihatan apa? Ya benang yang acak-acakan, kusut, nggak beraturan. Padahal dari atas, Tuhan lagi menenun sebuah pola yang indah. Jadi penderitaan kita itu nggak ada yang sia-sia. Semuanya lagi dirajut jadi sesuatu yang lebih besar. Oke, sekarang kita coba bahas jujur-jujuran ya. Salah satu ketakutan terbesar kita pas lagi diuji, perasaan kalau kita ini ditinggalkan. Wah, ini pikiran yang sakit banget dan bisa bikin kita putus asa. Tapi pertanyaannya, bener nggak sih kayak gitu? Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, ini pikiran yang umum banget. Kalau gue diuji, ini pasti hukuman. Gue pasti udah salah. Tapi lihat deh di sebelah kanan. Firman Tuhan ngasih kita perspektif yang beda total. Ujian itu bukan buat ngancurin kita, tapi justru buat membentuk dan memurnikan kita. Dan kalimat ini bener-bener ngena banget. Emas dimurnikan lewat api, bukan lewat pujian. Coba pikirin deh, mana ada emas jadi murni cuma karena dipuji-puji? Nggak ada kan? Emas itu harus lewat panas yang luar biasa supaya kotorannya bisa terpisah dari logam mulianya. Nah, kita juga gitu. Karakter sejati dan iman yang kuat itu ditempa di tengah panasnya tekanan, bukan di nyamannya pujian. Jadi, kalau ujian itu adalah proses pemurnian, terus apa dong yang sebenarnya lagi dilatih dan dibentuk di dalam diri kita? Nah, ini membawa kita ke tujuan yang lebih dalam dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Anggap aja ini kayak gym buat jiwa kita. Setiap ujian itu melatih otot spiritual kita yang beda-beda. Kesulitan ya maksa kita buat belajar sabar. Rintangan yang datang terus-terusan itu ngebangun ketekunan kita. Kegagalan, mau nggak mau, menumbuhkan kerendahan hati. Dan justru pas kita merasa paling lemah, disitulah kita belajar buat bergantung sepenuhnya sama kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Jadi ini bukan penderitaan yang acak, ini program latihan yang didesain khusus buat kita. Dan ini dia janji yang luar biasa di baliknya. Rasa sakit kamu hari ini itu punya tujuan di masa depan. Perjuangan yang mungkin bikin kamu nangis diam-diam malam ini, suatu saat nanti bisa jadi cerita yang kamu bagikan buat ngasih harapan ke orang lain. Luka kamu bisa jadi sumber kesembuhan buat mereka. Oke, sekarang kita tahu ujian itu adalah sebuah pembentukan. Yuk kita lanjut buat melihat gimana proses ini pada akhirnya bisa membawa kita ke berkat yang dijanjikan. Perjalanan iman itu seringnya kelihatan kayak gini nih. Hari ini yang kita lihat jelas banget di depan mata, ya gunung masalah. Lalu kita masuk ke tahap proses. Nah, ini bagian paling penting sekaligus paling sulit. Terus jalan dengan setia, ngelewatin semua itu. Baru deh setelah proses itu selesai, di besok kita bisa lihat ke belakang dan akhirnya, ini toh maksudnya. Berkatnya tuh jarang banget instan, dia ada di ujung sebuah proses kesetiaan. Ini mengubah segalanya kan? Fokus kita seharusnya bukan lagi gimana caranya biar ini cepat kelar, tapi lebih ke gimana caranya aku bisa tetap setia dan bertumbuh selama proses ini berlangsung. Karena pada akhirnya, kesetiaan di tengah badai itu jauh lebih berharga daripada kecepatan buat lari dari badai itu sendiri. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, yang mungkin paling menentukan dari semuanya. Kalau kita semua menghadapi ujian, kenapa hasilnya bisa beda banget buat tiap orang? Jawabannya sederhana tapi kuat banget. Semuanya tergantung sama sikap kita.
Ujian yang sama bisa membawa kita ke dua tujuan yang beda jauh. Kalau respons kita adalah memberontak, marah-marah, nyalahin keadaan, hasilnya cuma kepahitan yang ngeracunin jiwa. Tapi, kalau respons kita adalah berserah, percaya, dan coba cari pelajarannya, hasilnya adalah kedewasaan dan karakter yang makin kuat. Pilihannya selalu ada di tangan kita. Jadi, ini pesan utamanya buat kamu hari ini. Kalau jalan di depan terasa berat dan penuh batu, jangan menyerah. Apapun yang lagi kamu hadapi, pegang teguh imanmu. Tetap setia dalam prosesnya. Bahkan pas kamu nggak bisa lihat ujungnya di mana. Cukup terus melangkah, satu langkah demi satu langkah. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini buat kamu renungkan. Ujian yang lagi kamu hadapi sekarang ini, di tangan kamu mau kamu bentuk jadi apa? Apakah ia akan jadi duri kepahitan yang menghancurkan? Atau justru jadi sebuah kesaksian yang kuat dan memberkati banyak orang? Pilihannya ada pada Anda.